Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman yang baik? Semoga saat video ini menjumpai teman-teman dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu berusaha untuk optimis ya dalam menghadapi hidup. Saya mau ngajak teman-teman refreshing nih sambil cerita-cerita ya. Simak sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita saya. Kali ini saya ditemani anak bujang, putra kedua saya, Felis Tigris, yang baru seminggu wisuda nih teman-teman. Baru seminggu kita pulang dari Jawa Tengah menghadiri prosesi wisuda Mas Felis. Alhamdulillah, dari semester 6 sudah kerja. Jadi lulus kuliah gak bingung-bingung cari kerja. Doakan ya teman-teman ya, kakak-kakak, bunda-bunda, tante-tante. Semoga ilmunya Mas Felis berguna bagi bangsa, agama, dan tentunya keluarga. Doakan juga ya, lancar pekerjaannya, semakin meningkat kemampuannya, dan meningkat penghasilannya. Kayaknya setiap orang maunya begitu ya, meningkat penghasilannya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, meningkat penghasilannya. Setuju kan ya teman-teman ya? Ya teman-teman, teringat nih 20 tahunan lalu anak-anak masih kecil-kecil dan ketika itu status saya single parent, membesarkan 3 anak sendiri ya teman-teman ya. Bukan hal mudah ya teman-teman, membesarkan anak, mendidik anak, merawat anak 3 dalam kondisi ekonomi yang minim. Rumah aja waktu itu masih ngontrak, belum punya usaha, masih bingung tuh. Semua dijalanin, jualan es, jualan apa aja lah pokoknya ya, serabutan. Yang penting punya penghasilan, bisa buat makan anak, bisa buat bayar kontrakan. Kalau dipikir pakai akal manusia, sepertinya nggak mungkin bisa nyekolahin anak, apalagi sampai kuliah. Bisa makan dan bayar kontrakan aja udah alhamdulillah ya teman-teman ya. Coba teman-teman yang saat ini yang ada dalam kondisi yang sama dengan saya 20-an tahun yang lalu, coba di komen ya. Waktu itu nggak kepikir tuh punya rumah. Bisa punya rumah pun sepertinya kalau dihitung-hitung dari kemampuan dan keadaan ketika itu sulit terwujud ya teman-teman ya. Tapi luar biasa maha kasih sayangnya Allah dan maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami bisa melalui kondisi-kondisi pedih dan perihnya kehidupan ketika itu. Dan alhamdulillah, walaupun tidak kaya raya, tapi keadaan kami saat ini lebih dari cukup, bahkan sangat-sangat cukup. Alhamdulillah. Putra-putri saya sudah besar-besar, yang 2 sudah lulus kuliah, tinggal yang 1 lagi ya, masih 2 semester. Dan yang membahagiakan, alhamdulillah mereka tidak jadi beban orang tua, perilakunya baik-baik dan prestasinya membanggakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman yang baik, apakah kondisi seperti ini datang tiba-tiba? Enggak ya teman-teman ya. Buat teman-teman nih yang sekarang dalam fase perjuangan, anak-anak masih kecil-kecil, ekonomi masih kembang kempis, jangan khawatir. Setiap fase ada masanya. Kalau saat ini kita berjuang, suatu saat perjuangan itu akan membuahkan hasil. Hasil tak akan mengkhianati perjuangan kita, teman-teman. Yakini itu. Suatu saat perjuangan itu akan berbuah manis. Nah, kita hanya perlu konsisten. Jangan berhenti di tengah jalan ya, teman-teman ya. Melakukan yang terbaik, terus melakukannya dengan cara-cara yang Allah suka, dan percaya penuh bahwa Allah akan memberikan hasil yang menggembirakan. Ketika kita mendapati cobaan-cobaan, ujian-ujian, rintangan-rintangan, ingat nih teman-teman ya, cobaan itu akan berlalu. Rintangan itu bisa kita lalui. Ujian itu hanya sebentar. Seperti kita sekolah teman-teman, ujian hanya beberapa hari bukan? Belum pernah saya temuin sekolah yang mengadakan ujian setiap hari selama muridnya sekolah di situ. Nah begitu juga hidup ya teman-teman ya. Ujian ya sebentar, jadi kuat-kuatin ya.
Nah, semasa anak-anak kecil dan perjuangan sedang berat-beratnya, saya nggak pernah tuh berpikir jalan-jalan, refreshing, makan-makan, senang-senang. Enggak tuh, nggak ada kepikir sama sekali. Waktu itu yang dilakukan adalah kerja. Didik anak. Yang dipikirin tuh gimana bisa dapat uang, bisa makan, ya, bisa bayar sekolah anak. Yang dipikirkan gimana biar bisa usaha yang gak ninggalin anak, yang tetap bisa memantau keadaan anak. Jadi bahkan gak sempat nih ya berpikir untuk diri sendiri. Jadi kalau hari ini saya bisa melakukan banyak kegiatan santai seperti hari ini, saat orang lain bekerja, saya jalan-jalan, berenang, makan-makan, ditemani anak bujang. Loh, anaknya kok gak kerja Mbak Ni? Nah, tenang ya teman-teman ya. Putra saya kerjanya bisa di mana aja, work from everywhere. Karena beliau programmer ya, kerjanya remote, di mana aja bisa bekerja asalkan ada sinyal internet. Jadi teman-teman, apapun kondisi kita saat ini, kondisi yang mungkin belum enak ya, masa-masa perjuangan, tetap bersabar, tetap belajar terus, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat-ingat, insya Allah suatu hari teman-teman akan memetik hasil dari perjuangannya teman-teman. Yakini itu. Nah, tapi teman-teman jangan lakukan seperti saya, berjuang, jungkir balik, tapi nggak memikirkan diri sendiri. Itu juga nggak bagus ya teman-teman ya. Tetap punya waktu khusus untuk membuat diri rileks. Nggak mesti mahal-mahal, bisa lihat pemandangan-pemandangan yang di sekitar kita, atau jogging di taman-taman. Kan sekarang banyak ya di kota-kota itu taman-taman yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu bisa dinikmati. Teman-teman bisa menikmati me time. Me time itu nggak mesti mahal-mahal. Yang penting teman-teman punya waktu untuk diri sendiri, relax, karena teman-teman perlu waktu untuk relaksasi ya. Teman-teman tidak boleh zalim sama diri sendiri, tetap harus mementingkan diri sendiri juga, biar teman-teman mendapatkan energi setelah teman-teman relax, setelah teman-teman mid time, itu akan mendapatkan energi baru, melanjutkan perjuangan dan melanjutkan perjalanan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang bisa dipetik dari video ini, cerita-cerita saya, tulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman suka dengan cerita-cerita seperti ini, boleh ditulis kolom komentar mau diceritain apa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.